warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat kepada Ibu Ning Purnama Saryati, SEI, EPI, dan teman-teman yang saya banggakan. Saya, binti Rita Elisa Putri, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kinerja pada kelompok kami. Adapun kelompok kami yang beranggotakan yang pertama Putri Nurul Hasanah dengan NIM 214030029, yang kedua Ursila Dwi Nilasari dengan NIM 214030038, yang ketiga Nurul Azizatul Fitriyah dengan NIM 214030094, dan yang terakhir saya sendiri binti Rita Elisa Putri dengan NIM 214030103. Dengan mengangkat tema yang berjudulkan peran media sosial TikTok sebagai media promosi dalam meningkatkan penjualan online shop. Studi kasus pada Capshop Store Jalan Balawerti nomor 88A Kota Kediri. Saya akan menjelaskan tentang konteks penelitian. Media sosial menjadi alat dan saluran untuk komunikasi perusahaan, di mana informasi tentang barang dan jasa dapat didistribusikan kepada masyarakat umum. Sudah banyak para pelaku usaha yang menggunakan media sosial dalam memasarkan produk yang mereka jual. Salah satunya yaitu media sosial TikTok. TikTok merupakan aplikasi dengan jumlah fitur unik dan menarik yang memungkinkan pengguna untuk sekedar membuat video pendek menghibur yang dapat menarik perhatian banyak orang. Media sosial TikTok yang sedang diminati oleh banyak orang membuat para pelaku usaha memasarkan dan juga mempromosikan produk usahanya. Dampak positif bagi para pelaku usaha yaitu adanya peningkatan penjualan yang terjadi. Selanjutnya tentang fokus penelitian dalam penelitian ini adalah yang pertama bagaimana penggunaan media sosial TikTok sebagai media promosi pada Commercial Kota Kediri, dan yang kedua bagaimana peran media sosial TikTok sebagai media promosi dalam meningkatkan penjualan pada Commercial Kota Kediri. Selanjutnya tujuan penelitian. Berdasarkan uraian pada konteks penelitian serta fokus penelitian yang telah ditentukan, maka tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk menjelaskan pengguna media sosial TikTok sebagai media promosi pada Coffee Shop Kota Kediri. Yang kedua untuk menjelaskan peran media sosial TikTok sebagai media promosi dalam meningkatkan penjualan pada Coffee Shop Kota Kediri. Adapun manfaat yang dapat diperoleh penelitian ini adalah yang pertama manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media pembelajaran secara nyata oleh peneliti karena dapat mengaplikasikan ilmu yang didapatkan di bangku perkuliahan. Serta untuk penelitian selanjutnya, hasil peneliti ini diharapkan dapat memberikan dukungan di lapangan terhadap teori-teori terkait dengan peran media sosial TikTok di dalam menjalankan penjualan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, manfaat praktis. Peneliti ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh mahasiswa dan akademisi yang memiliki atau ingin mempelajari permasalahan dalam melakukan penelitian terkait dengan peran media sosial TikTok dalam meningkatkan penjualan, serta dapat menambah pengetahuan dan wawasan baru yang nantinya dapat dijadikan modal mengatasi permasalahan yang sama atau ingin mengadakan penelitian lebih lanjut. Pada bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama, media sosial adalah elemen situs web yang memungkinkan interaksi komunitas dan pembentukan jaringan. Melalui media sosial, kita dapat terlibat dalam berbagai jenis komunikasi dan kerjasama, serta berkenalan melalui secara tertulis, visual, dan audiovisual. Yang kedua yaitu manfaat media sosial. Media sosial dapat digunakan untuk menentukan merek pribadi yang diinginkan, menemukan peraturan yang tepat, belajar bagaimana berkomunikasi, dan belajar bagaimana berkomunikasi. Yang ketiga, jenis-jenis media sosial. Yang pertama, proyek kolaborasi, blog dan microblog, komunitas konten, situs jejaring sosial, virtual games world, dan social bookmarking. Yang keempat, kelebihan sosial media. Media sosial memberikan berbagai manfaat signifikan, yaitu memperluas komunikasi dan koneksi, mempermudah penerimaan data. Kelemahan media sosial yaitu pelanggan tidak bisa menyentuh, mencium, atau merasakan produk sebelum membeli. Iklan sering terganggu oleh pemasar lain yang mempromosikan produk mereka di komentar. Selanjutnya, peran dan fungsi media sosial. Yang pertama, branding, marketing, komunikasi, dan viral. Dan yang selanjutnya, sosial media marketing. Pemasaran melalui media sosial adalah sarana pemasaran yang dilakukan dengan media sosial yang menawarkan kesempatan besar untuk membangun bisnis mereka. Tujuannya untuk membangun hubungan dengan konsumen secara aktif. Selanjutnya, TikTok. TikTok adalah aplikasi dengan sejumlah fitur unik dan menarik yang memungkinkan pengguna untuk sekedar memproduksi film pendek menghibur yang dapat menarik perhatian banyak orang. Selanjutnya, sejarah TikTok. TikTok telah dikembangkan oleh ByteDance Inc. dan dirilis pada September 2016.
Pada tahun 2018, aplikasi ini mencapai puncak popularitas dengan jumlah unduhan yang mengungguli platform lain. Namun, TikTok sempat menghadapi tantangan di Indonesia karena adanya konten yang dianggap tidak pantas yang menyebabkan pemblokiran sementara. Hal selanjutnya yaitu pengertian penjualan. Penjualan merupakan suatu interaksi antar individu yang saling bertatap muka yang bertujuan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai, atau mempertahankan hubungan pertukaran sehingga menguntungkan pihak lain. Selanjutnya, volume penjualan. Volume penjualan merupakan besarnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara efektif oleh penjual untuk mendorong agar konsumen melakukan pembelian. Dalam bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis pendekatan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan jenis studi kasus. Yang kedua, lokasi penelitian. Lokasi penelitian terletak pada toko Komisop, yaitu di Jalan Balawarti nomor 88A, Kota Kediri. Yang ketiga, data dan sumber data. Dalam data primer yang diperoleh peneliti langsung dari pihak Komisop Kediri, sedangkan data sekundernya diperoleh dari literatur yang relevan. Yang keempat, teknik pengumpulan. Yang pertama, wawancara. Yang kedua, observasi dan dokumentasi. Yang kelima, pengecekan keabsahan data. Ada perpanjang keikutsertaan, ketentuan pengamatan, dan triangulasi. Yang keenam, teknik analisis data. Yang digunakan peneliti yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Yang ketujuh, ada tahap-tahap penelitian. Yang pertama, tahap pralapangan. Kedua, tahap pekerja lapangan. Ketiga, tahap analisis data. Dan yang keempat, tahap penulisan laporan. Baik, materi selanjutnya bab 4 yaitu paparan data dan temuan penelitian. Berdiri pada tahun 2014, Bapak Elvan dan Ibu Irma memulai bisnisnya di depan rumah yang berlokasi di kawasan Semampir, Kota Kediri. Toko Kamshop didirikan oleh Bapak M. Elvan Hartanto dan Ibu Irma Lestari yang merupakan sepasang suami istri. Toko Kamshop memfokuskan bisnisnya pada bidang fashion. Tidak hanya sekedar berawal dari pemilik toko yang ingin selalu berpenampilan menarik, maraknya dunia fashion juga menjadi alasan pemilik toko mengembangkan bisnisnya dalam bidang fashion. Saat ini, toko Kamshop berproduksi produk sendiri berupa high heels dengan brand Kam pada bagian alas high heels. Belum ada produk lain yang Kamshop produksi. Pada awal tahun 2021, pemilik juga mendirikan rumah produksi pakaian sendiri yang dinamakan Kam Garment beralamat di Ngasem, Kota Kediri. Selanjutnya, paparan data menjelaskan data-data yang berhubungan langsung dengan fokus penelitian. Setelah melakukan penelitian dengan berbagai metode, diantaranya yang pertama observasi, kedua wawancara, dan ketiga dokumentasi yang diperoleh dari beberapa sumber yang diperlukan, yaitu yang pertama cara mendapatkan produk atau barang, kedua strategi pemasaran pada Kamshop. Temuan penelitian yang pertama di sini untuk mendapatkan barang Kamshop memproduksi sendiri di Kamshop yang merupakan konveksi yang didirikan oleh owner sehingga harga yang dipasarkan relatif murah. Selain itu, barang yang didapat berasal dari impor. Kedua, mengenai penetapan harga sendiri, Kamshop sangat variatif, bisa melalui bahan motif hingga tren fashion saat itu yang disukai oleh banyak orang. Ketiga, cara memasarkan produknya. Kamshop menggunakan media sosial, salah satunya yaitu TikTok. Kamshop juga memiliki toko offline yang ada di Jalan Balawarti dan memiliki beberapa cabang seperti di Tulungagung, Pare, dan akan segera membuka cabang lagi di Nganjuk. Keempat, sistem order online bisa melalui WhatsApp dengan format yang akan diberikan oleh admin Kamshop dengan jangka waktu pembayaran 24 jam sebelum barang dikirim. Kelima, sistem packing sendiri dilakukan 2 tahap. Pertama, barang ready, dan yang kedua, barang PO atau pre-order dengan estimasi waktu yang telah disepakati dengan konsumen. Selanjutnya pembahasan mengenai penggunaan media sosial TikTok sebagai media promosi pada Kamshop Kediri. Berdasarkan observasi, wawancara, serta dokumentasi yang telah kami lakukan, kami berhasil memperoleh data bahwa media sosial merupakan salah satu media yang mempermudah komunikasi interaktif antara pengusaha dengan konsumen kapanpun serta dimanapun. Salah satu media sosial yang kini sangat populer yakni TikTok. Menurut owner Kamshop Kediri, dalam memasarkan produk mereka juga menggunakan media sosial TikTok. Media sosial ini menjadi alternatif media promosi yang tidak memerlukan banyak biaya. Dengan akun @kamshop_ kurang lebih dari 3 tahun semenjak berdirinya Kamshop Kediri mengalami peningkatan yang signifikan. Lanjut ke peran media TikTok dalam menaikkan penjualan online
Shop di Coffee Shop Kediri. Meningkatkan penjualan ini bisa terjadi karena adanya promosi online melalui branding, marketing, komunikasi, serta keviralan yang baik dilakukan oleh Coffee Shop Kediri. Selain itu, adanya periklanan dapat memperkuat kualitas produk sehingga usaha bisnis ini dapat berkembang dengan pesat. Kesimpulan yang dapat diambil kali ini adalah dalam penggunaan TikTok Shop, promosi Coffee Shop Kediri melalui media TikTok menjadi alternatif bagi pengguna TikTok. Hal ini menjadikan peningkatan dalam sebuah promosi. Kemudian peran media sosial TikTok pada akun Coffee Shop Kediri meningkatkan penjualannya, menggunakan strategi branding produk untuk memperluas jangkauan pasar, guna dapat memberi komunikasi dengan baik kepada pelanggan, serta untuk menjadikan strategi dalam konten, membuat konten viral yang mana dapat membuat penjualan Coffee Shop ini meningkat. Adapun saran yang kami berikan kepada toko Coffee Shop diharapkan bisa mempertahankan kestabilan penjualan produk mereka. Kemudian untuk influencer diharapkan bisa lebih memuaskan toko, serta bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian selanjutnya dapat memaparkan lebih detail tentang peran media sosial TikTok.